kitab Amsal secara keseluruhan banyak berisi petuah tentang betapa pentingnya hidup bijaksana yang didasari oleh kejujuran, keadilan dalam setiap aspek hidup umat manusia. Kita lihat ayat pertama, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 6. Di sana kita diarahkan untuk mencari kebijaksanaan. Apa arti dari bijaksana atau kebijaksanaan? Tolong klik lagi. Ya. Bijaksana adalah kemampuan untuk memahami bagaimana sesuatu seharusnya terjadi dan melihat perbedaan antara yang nyata dan ideal. Kebijaksanaan juga termasuk kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam konteks hidup yang nyata, bukan sekedar pengetahuan atau teori. Jadi kebijaksanaan atau bijaksana tadi adalah sebuah kemampuan untuk memahami bagaimana sesuatu seharusnya terjadi dan melihat perbedaan yang nyata antara yang nyata dan ideal. Nah, makanya kita melihat orang yang memiliki, orang yang bijaksana, hidupnya pasti akan mengalami banyak perbedaan. Ya, baik cara dia mengatur seluruh perjalanan hidupnya, usahanya, pekerjaannya, kebiasaannya sehari-hari akan kelihatan bagaimana dia menata dirinya. Jadi, saudara-saudara, poin pertama ini hendak mengarahkan kita agar kita mencari kebijaksanaan. Tapi nanti saya akan jelaskan di mana sih letak kebijaksanaan itu yang sesungguhnya. Lalu coba klik lagi yang kedua. Pertanyaan, bagaimana menjadi orang bijaksana? Jawabannya adalah melalui mencari dan menghargai serta mentaati firman Tuhan. Kenapa? Jelas ini pengalaman rohani Daud. Daud menulis dalam Mazmur 119 ayat 15 dan ayat 19 bagian A yang berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Perintah-Mu atau firman-Mu membuat aku lebih bijaksana. Firman-Mu atau perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana. Tidak ada cara lain untuk menjadikan seseorang bijaksana kecuali dia mendasari hidupnya di dalam tuntunan firman Tuhan. Bukan tuntunan psikologi atau ilmu filsafat atau petuah-petuah yang lain. Hanya dengan tuntunan Tuhan melalui firman-Nya kita akan menjadi pribadi bijaksana. Karena itu saya mengajak saudara untuk benar-benar mau baca firman, oke? Dengar firman, oke? Kemudian simpan firman, pikirkan firman, hayati firman, perkatakan firman, bagikan firman, lakukan firman, maka kita akan menjadi pribadi yang bijaksana. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang bijaksana, percayalah hidup kita akan hampir berbeda. Kita akan jauh lebih baik, lebih tenang daripada orang-orang yang tidak memiliki sikap hidup yang bijaksana. Karena itu sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk mau bersungguh-sungguh membaca firman, ulangi lagi, menghayati firman, merenungkan firman, memperhatikan firman, menghargai, mentaati firman dengan hidup sesuai prinsip dari firman Tuhan tadi. Dengan demikian saya percaya kita akan menjadi pribadi atau orang yang bijaksana.
Kalau saudara sudah menjadi orang yang biasa, maka saudara akan menikmati keindahan dalam hidup. Tidak hanya indah, tapi menyenangkan. Menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama. Ya. Bukan menjadi virus bagi sesama, tapi menjadi kesenangan bagi sesama. Kesenangan bagi Tuhan. Klik poin yang kedua. Dalam Amsal pasal 11 ayat 3 berbunyi demikian. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangan. Satu orang baca Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenangnya. Nah, dua bagian ayat yang kita baca ini berbicara tentang integritas dan kejujuran. Integritas dan kejujuran. Apa itu integritas? Integritas adalah kesesuaian hati, pikiran, mulut, konsisten, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Artinya begini, saya pernah khotbahkan tentang integritas ini. Integritas itu artinya apa yang ada di hati, itu juga yang ada di mulut. Artinya hati dan mulut seirama, bukan lain di hati, lain di mulut. Karena apa? Berkali-kali saya singgung di mimbar ini bahwa orang yang tidak memiliki integritas, hati berkata iya, mulut berkata tidak. Ini orang yang tidak berintegritas. Jadi antara hati dan mulutnya pasti selalu bertolak belakang. Dan inilah cara iblis untuk mengecoh kita. Iblis paling suka, paling gemar, paling senang kalau di antara diri kita orang percaya, hatinya iya, mulutnya tidak, atau mulutnya iya, hatinya tidak. Tetapi Tuhan paling senang kalau hati kita iya, mulut kita iya. Itu yang dimaksud dengan apa tadi? Kesesuaian hati, pikiran, mulut, konsisten, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Ini yang dimaksud dengan integritas. Dan Tuhan menuntut kepada kita harus ada sifat ini dalam diri kita. Kita memiliki integritas. Ini yang Tuhan tuntut kepada kita. Sebab kalau kita tidak memiliki integritas ini, maka kita akan terus menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kejujuran. Jujur atau kejujuran adalah sikap moral yang menuntut kesetiaan pada kebenaran, keterbukaan, konsisten antara perkataan dan perbuatan. Agak mirip-mirip integritas dengan kejujuran. Jadi orang yang memiliki integritas pasti dia akan jujur. Orang yang jujur pasti orang yang berintegritas. Itu maksudnya ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kalau orang itu jujur, pasti dia orang yang memiliki integritas. Dan orang yang berintegritas pasti orang yang jujur. Pasti orang yang terbuka, pasti orang yang konsisten, pasti orang yang bertanggung jawab, pasti orang yang dapat dipercaya. Nah, kalau hidup kita memiliki kejujuran dan integritas ini, percayalah hidup kita akan mujur, saudara-saudara. Itu sebabnya ini perlu kami sampaikan, perlu kami ajarkan. Karena yang membuat hidup kita ini susah bukan karena Tuhan, bukan karena hal yang lain, tapi karena mungkin terletak pada diri kita sendiri yang tidak memiliki dua karakteristik kita, yaitu kejujuran dan integritas. Dan juga kebijaksanaan itu minus dari diri kita. Ya. Kalau kita minus kebijaksanaan, minus kejujuran, minus integritas, niscaya hidup kita ini akan sulit, saudara. Sulit untuk maju, sulit untuk berkembang. Walaupun kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta berkat Tuhan, minta kemurahan Tuhan, tapi kalau
Ketiga hal tadi kita abaikan, yaitu kebijaksanaan, integritas, dan kejujuran ini kita abaikan. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan, aku sudah berdoa Tuhan, aku sudah ke gereja berkali-kali Tuhan, aku sudah menyembah Tuhan, tapi mengapa hidupku begini? Kenapa? Karena kita banyak sekali tidak perkara tadi. Perkara kebijaksanaan, kejujuran, dan integritas. Maka marilah di dunia yang sudah semakin maju ini, kita harus memiliki 3 karakter ini tadi. Amin. Kalau kita memiliki kebijaksanaan, integritas, dan kejujuran, percayalah. Sebagaimana lagu yang sering kita nyanyikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Hidup ini sebenarnya tidak harus kita menurut modal dulu ya. Kalau kita mau buka usaha, tapi perkara integritas, perkara kejujuran. Tapi walaupun kita mungkin belum punya modal, tapi kalau kita punya kebijaksanaan, kejujuran, dan integritas, niscaya saudara akan menjadi pemain bisnis yang unggul. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya membaca satu artikel beberapa hari yang lalu. Ada 3 hal yang bisa membuat seseorang bisa kaya atau senang. Saya terkaget-kaget. Yang pertama, karena dilahirkan dari orang yang kaya. Bapak dari kakeknya kaya, bapaknya kaya, otomatis turun kepada anak. Apapun hidupnya, kalau sudah bapaknya kaya, anaknya pasti kaya katanya. Tapi saya ini kurang terima. Tapi ini sangat sebuah pengetahuan. Yang kedua, katanya kalau mau jadi kaya, nikahlah sama orang yang kaya. Nikahlah sama orang yang kaya. Carilah cowok yang kaya, cewek yang kaya katanya. Tapi untuk menjadi cowok yang kaya, cewek yang kaya, kita juga harus kaya. Tidak mungkin si miskin kawin sama si kaya, kan langka sebenarnya. Sangat langka, ya, sangat langka. Tapi yang ketiga, saya sangat tergelitik pikiran saya, hati saya. Kalau seorang ingin kaya, tidak ada cara lain. Saudara harus apa? Ada yang tahu tidak maksudnya? Saudara harus jual usaha, saudara. Dagang. Banyak orang yang sudah dagang, aku tidak pada dagang, tidak pada usaha. Bukan karena tidak pandang, mentalitas. Saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya ada banyak hal yang saya coba. Saya pernah jadi pedagang kayu. Saya pernah jadi pedagang kayu. Jadi apa lagi ini waktu itu? Kalau ada orang kampung yang mau jual babi, saya bawa 2 babi ini, saya jual ke pasar. Saya tidak punya modal. Ambil dulu bawa keuntungan, saya beli saya. Modalnya saya kasih ke orang yang punya babi. Gitu. Saya pernah usaha jual beli karet. Udah saya dapat. Ya kan? Apalagi saya pernah juga jadi pedagang es. Saya coba. Tetapi Tuhan sudah panggil saya bukan untuk menjadi pedagang itu, tapi untuk menjadi pedagang kebenaran, jual kebenaran. Haleluya, haleluya. Karena itu saudara, jangan malu berjualan. Ya, kalau belum ada ilmu jualan, belajar sama Mama Fendi. Ya, kita belajar saudara, belajar. Orang sukses menjadi sebuah contoh teladan untuk kita belajar. Jadi di dunia yang semakin edan ini tidak ada cara lain juga. Karena sekarang AI akan banyak menyedot sumber daya manusia, sehingga banyak pekerjaan tidak lagi pakai cara manusia. Ya, tetapi kalau jadi pedagang tidak bisa diganti dengan AI. Ya, tidak bisa diganti dengan AI. Maka saya mau mengharapkan
menyarankan kepada kita yang ada di sini, jangan kalau bilang saudara kuliah, jangan semata-mata itu jadi pegawai saja. Apakah pegawai swasta, pegawai kantoran, coba saudara tanya. Amin. Apalagi kalau sudah sarjana ekonomi, harus belajar bagaimana dia menerapkan ilmu ekonomi tadi dengan cara berbisnis. Apalagi yang pintar memasak, pintar mengolah kuliner, coba saudara yang pintar buat kuliner. Ya, asal ilmu kita jual beli, tawar produk kita, niscaya saudara akan bisa selesai dengan kerasnya pertarungan di dunia ini, dan kita akan tetap tampil tegak. Jadi untuk dapat menikmati hidup yang indah dan menyenangkan, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama, maka tiga karakteristik harus ada pada bijaksana, jujur, dan integritas. Katakan kepada orang yang ada di sini, harus bijaksana ya, jujur ya, integritasnya. Amin. Kan ini modal sudah, modal hidup. Kalau saudara tidak memiliki ini, jangan berharap hidup saudara akan berubah. Jangan berharap. Kita akan sampai kepada poin yang terakhir. Karena Tuhanlah sumber kebijaksanaan itu, Tuhanlah contoh teladan dari kejujuran dan integritas, maka kita harus menjadikan Tuhan itu sandaran gantungan hidup kita. Ya, saya bacakan ayat yang terakhir ini, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, dan mengakui Dia dalam seluruh aspek hidup kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi ingin perjalanan hidup kita mengindahkan dan menyenangkan, hiduplah bijaksana, jujur, berintegritas. Katakan, hidup bijaksana, 2, 3. Hidup bijaksana, jujur, berintegritas, takut akan Tuhan, jauhi dosa, hidup dalam kebenaran. Maka hidup saudara akan mengindahkan dan menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri.